Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadid Fadilah dari kelas 11 SJKT1. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan konfigurasi kembali terkait dengan bandwidth pada mikrotik. Di sini saya akan melakukan konfigurasinya secara virtual ya, dengan mikrotiknya juga virtual. Di sini saya telah menyiapkan mikrotiknya dan kita langsung saja mulai konfigurasinya ya. Oke, di sini saya menggunakan Winbox sebagai alat untuk mengkonfigurasi dari si mikrotiknya. Baik, pertama-tama kita memberi nama terhadap masing-masing header agar tidak tertukar. Di sini saya akan membuat dua jaringan ya. Header satunya one. Nah, kita akan membuat dua jaringan untuk di header 2 dan juga di header 3. Ya. Untuk konfigurasi nanti saya akan membuat seperti ini ya. Nanti ini HP saya akan menjadi sumber internetnya. Di sini nanti saya akan membuat dua jaringan, yaitu ada lab 1 dan juga lab 2. Nanti di lab 1 kita akan setting DHCP dan juga lab 2 nanti kita akan setting statik ya. Dengan lab 1 itu jumlah usernya itu 50 user dan juga lab 2 jumlah usernya itu sekitar 20 user. Baik, ini ada langkah kerjanya juga. Oh ini oke. Nanti untuk lab 1 nanti kita akan konfigurasi subnet networknya itu dengan 10.10.x nya itu adalah absen, nanti absen saya, lalu titik 0 ya. Nanti limit IP addressnya akan disetting sekitar 1024 kbps. Nah ini nanti bandwidthnya ya yang kita akan setting nanti. Ini untuk lab 2. Oke, langsung saja kita ke IP, ke address, kita masukkan address dari masing-masing header ya, di header 1 dan juga header 2 karena mereka yang akan kita buat sebagai jaringannya ya, jaringan lokalnya. Langsung 26.1/ tadi karena lab 1 itu sekitar 50 orang, jadi kita pakai slash 26 ya, 26 slash 26. Untuk ini kita di lab 2 kita pakai 20 20 26 1/ ini 27 karena dia itu hanya sekitar 20 user ya. Untuk 127 itu max jumlah hostnya itu sekitar 62 orang dan juga untuk yang 126 itu maxnya itu sekitar 30 orang. Jadi untuk yang tadi live 1 itu kan disuruhnya itu jumlah hostnya itu kan sekitar 50. Nah, slash 26 itu bisa menampung sekitar 60, jadi bisa terpenuhi gitu kebutuhannya gitu. Sedangkan ini lab 2 kan dibutuhkannya itu kan sekitar 20 host. Nah, kita menggunakan slash 27 yang bisa menampung sekitar 30 host ya. Iya 30 host. Oke, addressnya udah. Sekarang kita ke IP, kita ke DHCP client. Oke, ini sudah. Ini untuk memberikan IP untuk memberikan IP pada header 1 ya, untuk menyambungkan internet ke si mikrotiknya. DNS nya kita setting juga. Oke, allow remote request nya itu kita aktifkan. Kita ke IP lagi, kita ke firewall di NAT, kita add general srcnat, out interface nya ini kita WA. Untuk action nya kita pakai mesh query aja. Oke, sudah. Nah ini DHCP server ya. Untuk membagikan IP
ke si klien ya. Nah di sini kita bisa setting lagi nih. Ini IP yang akan diberikan kepada kliennya itu dari 10.10.26.2 sampai 10.10.26.62. Ini kan lebih dari 50 user nih. Jadi kita bisa menyederhanakannya lagi gitu. Jadi biar lebih pas 50 yang 50 IP yang dapat bisa didapatkan oleh user gitu. Jadi nggak bakal melebihi dari 50. Kita bisa setting 51 isinya nih. Karena dimulainya dari 2 ya. Next nih. Nah, ini juga sama nih. Di lab 2. Nah, ini kan 30. Kita setel aja di 21 ya. Oke. Semuanya udah ya, berarti tinggal mengatur bandwidthnya nih. Di queue, di simple queue kita add. Nah, ini. Namanya kita kita akan membuatnya itu di lab 1 terlebih dahulu. Untuk targetnya ini kita pakai lab 1. Nah, ini nih. Di soal di sini. Bentar, mana? Nah, ini kan untuk lab 1 itu untuk besar downloadnya itu sekitar 1024 kbps atau sekitar 1 MB ya, 1 MB. Ini uploadnya juga sama, jadi nanti kita akan setting 1 MB aja. Nah, isinya juga sama ya. Untuk konfigurasi lab 2 mereka juga sama, 1 MB dan juga 1 MB. Hanya yang bedanya itu nanti lab 1 itu kita setting secara DHCP dan lab 2 itu static. Sesuai topologi yang ada di sini. Nah, ini. Oke, kita akan masuk ini sekitar 1 MB. Oke, ini udah ya, ini udah. Nah, terus kita akan menyeting yang lab 2 ya. Targetnya juga kita ke lab 2-in. Ininya sama 1 MB. Oke, ini kita sudah membuat batasan bandwidth ya yang diberikan kepada masing-masing jaringan. Di sini kita membatasinya dengan upload dan juga download masing-masing 1 MB, termasuk juga lab 1 dan juga lab 2. Oke, di sini kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu ya. Ini kita lihat statusnya di Eder 2 atau di lab 1 atau VMnet 1 di sininya ya. Nah, di sini tuh sudah terbagi ya oleh DHCP server. Di lab 2 juga sudah terbagi. Oke, sekarang kita akan melakukan pengecekannya di speed test ya pada browser. Baik, kita akan melakukan satu-satu ya. Ini kita disable dulu untuk VMnet 2 atau lab 2 nya kita disable terlebih dahulu biar nanti kita akan mencoba yang lab 1 terlebih dahulu. Kita resort dulu ya untuk melihat jaringannya itu saluran jaringannya itu kemana dulu. Nah, kita lihat nih, harusnya kita perginya itu ke lab 1 terlebih dahulu. Nah, ini kita ke lab 1 terlebih dahulu, berarti sudah berhasil ya. Nah, sekarang kita akan melakukan pengecekan bandwidthnya bekerja atau enggak. Kita ke browser. Oke, ada ya, bentar. Oke, kita refresh dahulu. Kita lihat. Nah, ini speed test ya. Ya, harusnya si speed testnya itu tidak akan melebihi dari 1 MB. Karena kita tadi telah menyeting si upload dan juga si downloadnya itu kurang lebih 1 MB ya.
Nah, harusnya si upload sama si download yang nanti kita akan cek nanti tidak akan melebihi dari 1 MB. Nah, di sini dapat dilihat bahwa Lab 1 menghasilkan untuk downloadnya itu sekitar 0,95 Mbps dan juga untuk uploadnya itu sekitar 0,54 Mbps. Jadi tidak melebihi dari 1 MB. Di sini telah membuktikan bahwa bandwidthnya itu bekerja ya. Oke, sekarang kita akan coba mematikannya ya. Mematikan si bandwidth dari Lab 1 nih. Kalau misalkan dimatikan, akankah bandwidthnya itu melebihi dari 1 MB atau tidak? Nah, ini misalkan kalau si bandwidthnya itu tidak dibatasi ya. Baik, sama nih. Ya mungkin downloadnya itu emang kecil mungkin ya. Jaringannya emang kecil mungkin. Nah, ini untuk uploadnya itu melebihi dari 1 MB ya. Tuh. Jadi ini membuktikan bahwa apabila si bandwidthnya itu dimatikan yang asalnya tadi hanya dibatasi 1 MB, ininya si speed testnya itu akan melebihi dari 1 MB ya. Nah, itu membuktikan bahwa si lab satunya itu berhasil dipasangi bandwidth. Nah, sekarang kita akan mencoba yang lab 2 nih. Nah, oke. Di sini kita akan mematikan dulu yang lab satunya. Nah, ini tidak lupa juga kalau si lab 2 ini nanti kita akan pasang statik ya. Karena tadi di soalnya itu disuruh untuk menggunakan statik si IP-nya. 20 20 26. Ini kita tiga aja ya IP-nya. 255 254. Default gateway-nya kita isi juga. Satu untuk DNS juga kita isi. Nah, ini udah statik ya. Oke. Kita refresh kembali. Kita enable. Lalu ininya kita coba kita matikan dulu wifi-nya ya. Kita coba dulu. Nah, ini kita connect automaticalnya kita aktifkan. Ininya harus apa namanya teh, IP-nya kita acak-acak dulu. Oke. Kita refresh. Oke. Sekarang kita coba restart lagi ya. Harusnya kita ada gangguan nih kayaknya nih. No internet ya. Harusnya masih nyambung ini tadi. Kita coba disconnect dulu. Ini kita disable dulu. Kita refresh lagi.
sino internet. Bentar. Coba optenin lagi nih biar connect dulu ke internet. Coba kita tracer aja dah. Ini biasanya kalau di tracer tanpa diacak-acak dulu, nanti si IP-nya tuh nggak bakal ke lab 2 terlebih dahulu tuh kan. Pasti dia tuh langsung ke si routernya. Kita acak-acak lagi dulu ya. Bentar ininya. Kita coba disconnect terlebih dahulu. Ininya connect automaticalnya kita ini. Oke, ini masih. Nah. Oke ya. Kita coba ininya acak-acak lagi. Kita refresh. Ininya nggak ada ya. Nah, udah ya. Jadi itu lupa gateway-nya ya, teman-teman. Itu gara-gara itu hanya. Jadi makanya tadi itu si tracernya itu nggak bekerja ya. Oke. Berarti kita akan melakukan speed test pada lab 2. Nah, di lab 2 itu kita pasang download dan juga uploadnya itu sekitar 1 MB ya, sama ya. Nah, jadi tidak akan melebihi dari 1 Mbps. Mau upload maupun downloadnya itu pasti akan kurang atau sama dengan 1 Mbps. Nah, di lab 2 ini hasilnya downloadnya itu sekitar 0,0.98 Mbps dan untuk uploadnya itu 0 ini 0,30 Mbps untuk uploadnya. Oke. Baik, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam video ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 18 menit.